Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang cara perpanjang SIP praktek mandiri atau SIP kerja di puskesmas atau rumah sakit atau klinik. Pertama kita harus buka dulu linknya, yaitu boss.bekasi.go.id. Nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Ini link webnya, nanti aku kasih tahu di kolom komentar ya. Abis itu klik masuk. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian boleh pilih nanti daftar akun dulu. Tapi kalau misalkan kalian udah punya akunnya, boleh pakai punya kalian. Misalkan nih kayak aku kan udah punya akun sendiri, aku tinggal masukin username sama kata sandi sama kode captcha FCJH. Nanti kalau misalkan teman-teman semuanya udah login, bakalan muncul tampilan kayak gini. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nanti teman-teman pertama kali buka di profil. Nah, nanti di profil ini teman-teman harus update profil dulu nih, boleh dimasukin juga ya. Terus nanti di sini password. Terus nanti jangan lupa registrasi. Terus sama ini akun SisDMK. Nah, nanti setelah nanti kan dari halaman awal ya, halaman awalnya yang kayak tadi, nanti teman-teman pilih pengajuan. Dari pilih pengajuan ini, nanti teman-teman tinggal pilih ini nih, tambah. Setelah teman-teman pilih tombol tambah, nanti muncul di sini perizinan. Kalau misalkan kayak kita nakes, pilihnya kesehatan. Jenis perizinannya apa? Perizinan. Misalkan baru mau bikin praktek SIP pertama, berarti pilihnya baru. Tapi kalau mau perpanjang, pilihnya perpanjang. Atau misalkan kayak saya nih punya SIP-nya 2 ya, berarti praktek kedua atau ketiga misalkan. Nanti di sini pilihnya yang pakai, kalau STR ya udah seumur hidup, carinya yang surat izin praktek bidan STR seumur hidup. Nih, praktek bidan STR seumur hidup. Kalau yang sudah STR-nya seumur hidup. Tapi kalau yang belum, pilihnya yang izin praktek bidan aja. Tapi kayaknya rata-rata sekarang mah semuanya sudah seumur hidup ya. Tuh nanti di sini juga banyak tuh, ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada ahli gizi. Banyak deh, fisioterapi segala macam. Jadi teman-teman di sini nanti tinggal pilih sesuai profesi teman-teman sekalian. Kayak misalkan saya nih bidan, berarti saya pilihnya perizinan bidan. Terus fasilitas pelayanan kesehatannya. Karena kalau misalkan kalian kerjanya di puskesmas atau rumah sakit atau di PT, berarti kalian pilih, misalkan kayak saya puskesmas, pilihnya puskesmas. Misalkan kita puskesmas apa nih? Kita puskesmas Karangsatria. Berarti pilihnya nanti di sini puskesmas Karangsatria. Tapi kalau misalkan teman-teman mau izin prakteknya, izin praktek mandiri, misalkan TPMB. Coba aku cari TPMB Gesi nih. Praktek mandiri bidan Gesi Septiani. Kalau misalkan dokter, berarti cari nih praktek mandiri dokter. Atau misalkan praktek mandiri perawat gitu ya. Terus nanti di sini tinggal pilih nih izinnya pertama, kedua atau ketiga. Kalau ketiga itu biasanya yang punya SIP sampai 3 itu biasanya dokter. Kalau bidan kebanyakan cuma 2, biasanya SIP mandiri sama SIP di puskes. Nanti tinggal klik simpan. Nanti teman-teman setelah klik simpan, nanti muncul nih kayak gini. Nanti setelah muncul kayak gini, teman-teman klik nih tombol panah ke bawah. Nanti di tombol panah ke bawah ini bakalan ada persyaratan yang diminta. Nanti harus isi dulu ini. Tanggal mulai bekerjanya kapan. Terus hari prakteknya kapan, terus jam prakteknya jam berapa aja. Nanti yang diminta dari aplikasi biasanya nih surat keterangan tempat praktik, SIP, dan surat tanda registrasi sama rekomendasi dari dinas. Nah, kita di surat yang ini kita cuma masukin beberapa doang, nggak banyak.
Untuk berkas atau yang disiapin kan di sini tulisannya cuma surat keterangan tempat praktik dan SIP lainnya dan STR. Jadi nanti di situ tuh yang dilampirin bukan cuma itu satu. Surat permohonan ke DPM PTSP. Kedua, di situ dilampirin juga ijazah, STR, nomor SIP yang pertama kedua atau nomor SIP yang lama. Terus ijazah sama pas foto deh kalau nggak salah, sama satu lagi kecakupan SKP. Untuk rekomendasi dari dinas kesehatan ini nanti akan diisi oleh orang dinas sendiri. Kemudian jangan lupa sebelum teman-teman pengajuan di aplikasi bosnya, teman-teman harus sudah terdaftar di data SIS-DMK. Kalau misalkan teman-teman TPMB, TPMD berarti harus daftar SIS-DMK dulu sebelum masuk ke aplikasi bos ini. Tapi kalau untuk yang perpanjang kayak di puskesmas nggak perlu, langsung aja. Nanti setelah dari situ, kalau misalkan SIP-nya prosesnya semuanya sudah dimasukin, berkas-berkasnya dikasih, nanti teman-teman tinggal pilih aja, ajukan. Nanti di situ kalau misalkan ada revisi, ada kekurangan data atau misalkan berkasnya ada yang kurang, nanti di situ dipilih untuk revisi. Jadi sekarang teman-teman, kalau SIP-nya sudah jadi, kita nggak perlu lagi ambil ke dinas. Di aplikasi bos ini udah bisa kita download. Contohnya nih, kalau misalkan nanti prosesnya lancar dan gampang, teman-teman tinggal download di aplikasi bos ini kayak gini, bentar ya Bu Ana. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal ini doang nih, tinggal download. Jadi nanti teman-teman tinggal download di sini. Misalkan nih, jadi nanti langsung muncul SIP kita yang terbaru. Mau ditunjukin ini. Tadi ditunjukinnya. Tadinya mau aku tunjukin, tapi di sini ternyata ada nomor SIP kita, tanggal lahir, tapi nggak ada nick ya. Oh, nggak ada nick deh, nggak apa-apa kalau nggak ada nick mah, aman. Nih, nanti munculnya kayak gini nih, aku liatin di layar komputer ya. Nah, nanti munculnya kayak gini teman-teman. Jangan lupa begitu muncul pun teman-teman cek juga nih. Kalau misalkan bidan, berarti di sininya bidan nih. Terus kalau misalkan dokter kayak di sini juga beda nih. Terus jangan lupa dicek nama, tanggal lahir, alamat segala macem. Kalau udah tinggal kita download. Begitu. Jadi sekarang kita itu kalau untuk perpanjang SIPB atau SIP kerja baik di puskesmas atau di fasilitas pelayanan yang lain, jadi lebih gampang karena lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Kalau dulu kan kita masih datang ke dinas ya. Kalau sekarang kita bisa daftar online, jadi lebih mudah. Terus juga kita nggak banyak biaya bolak-balik kalau banyak file yang kurang. Nanti di situ dicantumin juga tuh nomor yang pengecekan di DPM PTSP-nya. Oke, semoga membantu.